Bismillahirrahmanirrahim. Kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, yaitu jenis-jenis tulisan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah Alham. Perkenalkan, nama saya Siska Dewi. Nama saya Neng Anggun. Saya Sabda Lestari. Nama saya Adi Bagus Wijaya. Menulis bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, tergantung pada konteks tulisan. Berbagai jenis tulisan mewarnai dunia karena variasi konten yang ditawarkan. Maka tak heran jika tulisan nyatanya merupakan wujud paling mudah sebagai alat komunikasi, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Terdapat berbagai jenis tulisan yang diperuntukkan untuk keperluan tertentu. Selengkapnya, berikut ini adalah 8 jenis tulisan umum yang ditemui beserta penjelasan lengkapnya. Pertama adalah jurnal. Jurnal merupakan catatan tertulis harian berdasarkan suatu kejadian, pengalaman, pengamatan yang dialami penulis. Jurnal biasanya bersifat terbatas yang hanya ditujukan untuk koleksi pribadi. Namun, tidak tertutup kemungkinan jurnal juga dibagikan kepada orang lain. Menulis jurnal dapat membantu orang untuk membuat sebuah tulisan yang kreatif. Seseorang akan membicarakan tentang isu-isu yang terjadi dalam hidup, entah itu berupa cerita positif maupun negatif. Oke, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah fiksi. Fiksi adalah sebuah prosa naratif yang bersifat karangan non-ilmiah dari penulis yang bukan berdasarkan kenyataan, sehingga fiksi ini tidak terjadi di dunia nyata, melainkan imajinasi dari seseorang saja. Sedangkan non-fiksi adalah suatu karangan yang isinya bersifat faktual atau mengandung kebenaran di dalamnya. Selanjutnya, teks fabel adalah suatu cerita yang mengisahkan dunia hewan yang perilakunya seperti manusia. Fabel juga termasuk cerita fiksi ataupun hanya dongeng saja. Tokoh utama dalam cerita fabel adalah binatang. Struktur teks cerita fabel yang pertama, orientasi, yang merupakan bagian yang ada pada awal cerita. Bagian ini diuraikan mengenai para tokoh yang ada, suasana, lokasi, dan waktu. Dan yang kedua, komplikasi, adalah bagian munculnya permasalahan di mana tokoh utama bertentangan dengan konflik. Dan yang ketiga, resolusi, adalah bagian teks yang mengandung pemecahan masalah. Keempat, merupakan bagian akhir yang biasanya terselip nilai-nilai moral maupun amanat yang dapat disampaikan pada cerita tersebut. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi yang dijabarkan oleh teman saya. Keempat, deskripsi. Jenis tulisan deskripsi dapat berupa tulisan fiksi dan non-fiksi. Isi ceritanya tidak terbatas tema. Deskripsi fiksi menceritakan tentang orang-orang atau peristiwa yang tidak nyata, dalam artian hanya berupa imajinasi dari seorang penulis. Sementara itu, non-fiksi adalah setiap cerita yang informatif yang berfungsi sebagai gambaran topik yang dipilih. Contoh tulisan deskripsi, misalnya penjelasan tentang sebuah inovasi teknologi maupun tempat sejarah. Yang kelima, autobiografi. Jenis tulisan autobiografi merupakan sebuah tulisan yang menceritakan tentang cerita atau kisah kehidupan seorang yang ditulis oleh orang yang sama. Dengan kata lain, penulis autobiografi menceritakan kisahnya sendiri. Autobiografi ditulis berdasarkan pengalaman dan kenangan pahit manis dari seorang penulis. Yang membedakan dari autobiografi adalah kemurnian dari cerita yang ditulis karena berasal dari kisah pribadi tanpa melibatkan sangkut paut penulis lain. Langsung saja untuk materi selanjutnya yang akan dijabarkan oleh teman saya. 7. Puisi. Puisi merupakan salah satu karya sastra yang digambari orang, mulai dari usia belia, remaja, hingga orang tua.
Para penyuka sastra pasti sudah tidak asing lagi untuk mengenali apa itu puisi. Puisi adalah salah satu media yang sering digunakan untuk menyampaikan pesan. Isi dari pesan ini berupa suatu ungkapan atau sebuah pesan dari seseorang ke orang lain atau ke halayak. 6. Karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah atau yang biasa disingkat karya ilmiah adalah laporan tertulis yang menyajikan hasil temuan atau penelitian sang penulis. Pada beberapa jenis karya tulis ilmiah, pengkajian atau analisis harus berdasarkan teori yang telah dikeluarkan para ahli ilmiah, sehingga hasilnya layak untuk dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hasil pengkajian atau analisis bisa dijadikan acuan bagi peneliti atau penulis di kemudian hari. Jenis karya tulis ilmiah meliputi artikel ilmiah, makalah, apel, skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya adalah surat. Surat adalah alat komunikasi antara seseorang dengan seseorang yang lain dalam bentuk tulisan. Fungsi surat diantaranya adalah untuk sarana pemberitahuan, sebagai sarana permohonan, dan sebuah alat pengingat. Jenis surat ada dua macam, yaitu surat resmi, misalnya adalah mengirim surat antar teman, dan surat tidak resmi. Contohnya adalah surat undangan, surat pemberitahuan, dan surat edaran. Penggunaan bahasa. Dalam surat tidak resmi, biasanya bahasa yang digunakan adalah bahasa informal. Dan untuk surat tidak resmi, biasanya adalah penggunaan bahasa memakai bahasa formal. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.